Ya, dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Kali ini reporter KB Maria Asegaf dan juru kamera Junaidi Saifuddin akan mengajak Anda untuk napak tilas detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari bagaimana perumusan naskah hingga pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno kala itu. Berikut selengkapnya. Berikan aku 10 muda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipekikkan oleh Bung Karno. Besarnya semangat para pemuda inilah yang kemudian melatar belakangi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kita coba akan napak tilas melihat bagaimanakah perumusan naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno. Kita jalan-jalan sembari belajar sejarah. Saya mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta. Di tahun 1945, rumah ini merupakan rumah Laksamana Maeda. Museum ini terdiri dari 4 ruangan. Ruangan pertemuan, ruangan perumusan, ruangan pengetikan, dan yang terakhir, ruangan pengesahan. Memasuki bulan Agustus, museum ini memang ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan yang ingin mengingat kembali akan sejarah kemerdekaan Indonesia. Ruangan-ruangan dilengkapi dengan diorama-diorama yang menunjukkan peristiwa ketika itu. Menurut salah satu pengunjung, tidak ada yang lebih membanggakan selain mengingat sejarah para tokoh yang mengupayakan kemerdekaan tanah air. Ya, lihat-lihat ke dalam gitu, buat lihat gimana sih cara proklamasi itu dibuat, terus kayak orang-orangnya siapa aja gitu, biar lebih mengenal lagi gitu, karena udah lupa juga semasa SMA. Kenapa terus kita harus tahu sejarah kemerdekaan gitu? Mang, untungnya buat kita apa? Kalau menurut aku buat numbuhin rasa nasionalisme gitu ya, karena kan kalau tanpa bapak-bapak beliau ini semua kan kita juga nggak, sebagai bangsa nggak akan merdeka, belum tentu akan merdeka, dan kita juga belum tentu akan menikmati semua fasilitas yang ada di zaman sekarang gitu. Momen yang paling bersejarah adalah momen sejumlah tokoh mulai merumuskan naskah proklamasi untuk segera dibacakan sebagai tanda kemerdekaan Republik Indonesia atas penjajah. Nah, kita sudah memasuki ruangan kedua. Di ruangan kedua ini adalah ruangan perumusan naskah proklamasi. Bisa dilihat di meja makan inilah. Kemudian ada 3 tokoh bangsa, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, yang pada kala itu pada tanggal 17 Agustus sekitar pukul 2:30 hingga 3 pagi mereka merumuskan naskah proklamasi dengan ada beberapa perubahan kata di sana. Nah, kita coba akan lihat bagaimana suasana pada saat perumusan naskah tersebut. Sudah bersama kami ada Mas Fajar selaku edukator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo Mas Fajar, kabar sehat? Selamat siang, sehat? Ya, alhamdulillah. Mas, kita pengen tahu dong pada saat perumusan ini suasananya seperti apa dan juga bisa dijelaskan juga mengenai naskahnya. Oke, untuk perumusannya sendiri sebenarnya ini sudah masuk ke tanggal 17 pagi dini hari ya saat itu. Nah, kemudian ketika perumusan ini terjadi, memang ada pembagian tugas. Ya. Nah, makanya kita ketahui kalau naskah proklamasi hasil rumusan yang pertama atau konsep naskah proklamasi itu adalah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Betul. Nah, sementara 2 orang tokoh ya, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo itu yang memberikan ide serta gagasannya. Nah, setelah mereka kurang lebih 2 jam merumuskan naskah proklamasi, nah kemudian terciptalah satu rumusan naskah proklamasi yang terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama 1 kalimat, kemudian alinea kedua 1 kalimat. Yeah. Nah, dalam alinea pertama itu 1 kalimat yang berbunyi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ini merupakan 1 kalimat yang memang sudah dirumuskan sebelumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini merupakan pernyataan Indonesia merdeka. Gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kata yang pertama muncul itu adalah bangsa Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, untuk kalimat yang kedua ini? Nah, untuk kalimat yang kedua ini memang agak panjang tapi tetap 1 kalimat juga ya.
Nah, ini merupakan pendukungan terhadap kalimat yang pertama, di mana di sini dijelaskan terkait dengan pemindahan kekuasaan. Gitu. Jadi saat itu ketika Jepang sudah menyatakan kalah dan menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus, Indonesia itu berada dalam kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Sehingga sebenarnya saat itu atau rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu berhak sebenarnya mengambil alih kekuasaan itu. Ya. Nah, hanya saja itu disusun sebagaimana kata yang benar-benar cocok dan sesuai dengan kondisi saat Singkat, itu. jelas, padat gitu ya. Betul. Nah, maka dari itu untuk menyusun kalimat yang kedua ini dibutuhkan effort atau usaha yang lebih besar dibandingkan dengan kalimat pertama sebetulnya. Untuk efektivitas katanya gitu ya Mas ya. Betul. Nah, makanya di sini kita lihat banyaknya coretan gitu. Dimana coretan ini menandakan di antara tiga orang tokoh ini terjadi perdebatan atau diskusi yang cukup mendalam, memilih istilah atau kata apa yang tepat dengan kondisi saat itu. Nah, untuk istilahnya atau katanya sendiri sih ada beberapa, ada tiga sebenarnya. Yeah. Yang pertama itu kata penyerahan ini dicoret karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat itu Jepang tidak jadi menyerahkan kemerdekaan. Yang kedua kata pengambilan itu juga kemudian dicoret karena memang ada aksi yang dilakukan oleh Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan itu dianggap kurang cocok gitu dengan kondisi saat itu. Nah, kemudian dipilih kata pemindahan. Nah, yang kedua kata diselenggarakan ini yang digunakan mengganti kata diusahakan. Kenapa? Karena kata diusahakan konotasinya saat itu masih identik dengan sesuatu yang belum pasti terjadi gitu. Sementara kemerdekaan harus segera terjadi, diumumkan gitu. Ini naskah yang ditulis oleh Insinyur Soekarno kala itu. Nah, Mas, tapi mungkin bisa digambarkan juga sehektik apa sih Mas suasana pada dini hari tanggal 17 itu? Oke, nah ketika dini hari itu karena memang mereka juga baru merumuskan sekitar jam 3 atau setengah 3 itu, nah mereka sebenarnya sudah tidak punya banyak waktu lagi gitu ya. Maka dari itu kesempatan untuk mereka merumuskan itu terbilang sangat singkat, di mana mereka selain ditunggu untuk waktu sahur, mereka juga sudah ditunggu oleh 40 sampai 50 orang tokoh di sini di ruang pengesahan. Di mana ketika menulis kata-kata kalimat terakhir wakil-wakil bangsa Indonesia, sampai-sampai Bung Karno karena saking buru-burunya, itu tulisan Indonesianya itu tidak rapi, dia menurun ke bawah gitu. Karena memang sudah ditunggu oleh 40 sampai 50 orang itu. Dan untuk disahkan atau disetujui dulu sebelum akhirnya dibawa ke ruang pengetikan. Oke, ini adalah ruang pengetikan pada saat itu ya Mas ya? Ya, betul. Nah, ini disinilah ruang pengetikan tempat naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Ini ya, Pak Sayuti Melik. Dan ini ditemani oleh salah seorang wartawan juga, jurnalis namanya Bapak BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Nah, dua orang ini mengetik naskah proklamasi dengan memberikan 3 perubahan. Jadi naskah tulisan tangan Bung Karno itu ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Melik setelah nanti hasilnya berupa ketikannya itu. Perubahan yang pertama itu adalah kata tempo diubah menjadi tempo. Yang kedua adalah penulisan tanggal. Nah, jadi Bung Karno kan baru menulis 17 strip 8 strip 05. 05, betul. Nah, dirubah, dilengkapi atau dijabarkan jadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan wakil-wakil bangsa Indonesia itu diganti. Kenapa? Karena saat itu sudah disepakati yang menandatangani hanya 2 orang. Jadi kata atau kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu akhirnya sudah diketik begitu ya, dan kemudian sudah disahkan di ruang pengesahan bersama dengan 40 tokoh. Betul. Dan kemudian kalau kita sudah tahu mengenai perumusan naskah proklamasi, nah pertanyaannya di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi? Kalau begitu, mari kita lanjutkan nampak tilas ya, monggo Mas. Pembacaan naskah proklamasi Indonesia dilakukan di tempat ini 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Awalnya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun dipindahkan ke rumah Bung Karno untuk menghindari bentrokan dengan pasukan Jepang yang sudah lebih dulu memenuhi lapangan Ikada. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, Taman Proklamator dengan tugu proklamasinya yang kita kenal ini dahulunya adalah rumah dari Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Memang rumah ini memiliki keunikan dengan halaman yang begitu luas sehingga dapat menampung ribuan orang pada saat pembacaan naskah proklamasi pada kala itu. Bisa dibayangkan bagaimana bangganya menjadi bangsa Republik Indonesia pada saat itu. Semangat perjuangan kemerdekaan inilah yang harus kita tanamkan, tidak hanya kita munculkan setahun sekali setiap tanggal 17 Agustus saja. Dari Jakarta, Maria Asgaf, Junaidi Syarifudin, TV One mengabarkan.